Maka dari itu ibu bapak, rezeki itu jangan dipersempit cuma dengan uang. Keluarga itu juga rezeki. Banyak loh pak yang nggak bisa punya keluarga. Kemarin bu, ada seorang anak muda barusan nikah, dia ngomong di Twitternya, kami suami istri berjanji tidak mau punya anak. Karena sekarang di internet itu ada satu pemikiran namanya child free pak. Apa itu child free? Yaitu punya pemikiran bahwa hidup itu seharusnya nggak usah punya anak. Karena mereka menghitung punya anak di Indonesia itu dari mulai melahirkan sampai SMP kelas 1 niku dihitung biayanya sekitar 3 miliar. Niku lagi punya satu anak. Masyaallah muslimin, ibu bapak, jamaah pengawasan rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan pagi hari ini wonten enjing menika kula panjenengan sami taksih dipun paringi nikmat iman lan Islam, nikmat sehat dan sempat, nikmat waktu luang, waktu longgar, sehingga pagi ini kita bisa berkumpul, bisa bersua, bisa bersama-sama di masjid ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Semoga pertemuan kita nanti akan memberikan suatu keberkahan dan menambah bobot catatan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada segenap keluarga beliau, para putra putri beliau, para istri-istri beliau, para sahabat sahabiah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Islam fi kulli makan wa fi kulli zaman. Bapak Ibu, sekedar memperkenalkan diri, nama saya Burhan Sodik SS. SS itu bukan serba sambal ya, tapi sarjana sastra ya. Jadi saya S1 di UNS, Universitas 11 Maret, jurusan sastra Inggris, kemudian S2-nya di UMS ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan pemikiran Islam. Jadi habis dari sastra Inggris loncatnya agak jauh ke pemikiran Islam. Tadi saya ralat sedikit Bapak moderator bahwa saya memang tinggal di Solo dan asli Solo ya, bukan asli Jogja ya, sedikit aja ya. Kemudian kalau untuk hari ini aktivitas saya mengelola penerbit ya, penerbit Islam. Saya juga seorang penulis, sudah sekitar 64 buku yang sudah saya tulis. Tadi saya siapkan door prize ya, nanti monggo siapa yang beruntung bisa dapat buku tulisan saya dengan judul Strategi Dakwah Milenial ya. Jadi memang fokus saya kebanyakan buku-buku remaja Bapak Ibu ya. Demikian mungkin sedikit perkenalan saya. Mudah-mudahan nanti kalau Bapak Ibu punya medsos ya, ada Instagram, silahkan follow Instagram saya ya, Burhan Sodik ya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita mau membahas tentang satu hal, tema yang cukup penting. Kenapa kemudian saya bilang cukup penting? Karena tema ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yakni persoalan-persoalan rezeki. Banyak di antara umat Islam ini yang kemudian berpikirnya bahwa rezeki itu harus banyak, rezeki itu harus luas, rezeki itu harus melimpah. Tapi banyak umat Islam yang kemudian lupa bahwa sebenarnya yang dibutuhkan buat kita ini bukan cuma sekedar banyaknya saja, bukan cuma sekedar melimpahnya saja, tapi rezeki itu yang penting adalah berkah atau tidak berkahnya. Berapa banyak Bapak Ibu yang kita saksikan hari ini, orang bergelimang harta, mobilnya banyak, rumahnya bagus, kaya raya, istrinya cantik, anaknya juga pendidikannya bagus semua.
tapi ternyata hatinya hampa, hidupnya bingung, dia mau ngapain. Ada seorang perancang mode tinggal di luar sana. Sebelum dia meninggal karena kanker stadium lanjut, dia menulis wasiat, Pak. Kalau kalian bertanya mobil apa yang paling bagus di dunia ini, maka mobil itu ada di garasi saya. Tapi hari ini saya nggak bisa kemana-mana karena saya kemana-mana pakai kursi roda. Dulu saya punya pesawat jet, saya mau pergi ke negara manapun, saya tinggal ngomong, saya mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, bebas karena uang saya banyak. Tapi sekarang saya cuma pindah dari laboratorium satu ke laboratorium yang lain. Kalau Anda tanya ranjang tempat tidur terbaik, itu ada di rumah saya, harganya mahal ya, saya bisa tidur kapan saja. Tapi hari ini ranjang yang saya pakai cuma ranjang rumah sakit yang kecilnya cuma segini aja. Kalau Anda tanya rumah saya banyak sekali, kamarnya banyak jumlahnya, tapi yang saya huni sekarang hanya kamar rumah sakit yang bentuknya cuma gini saja. Makanya mahasiswa muslimin rahimakumullah, bukan soal banyaknya saja yang harus kita pikirkan, tapi rezeki itu adalah soal berkahnya atau tidak berkah untuk kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu dulu kita penghasilan hanya sedikit, cuma jualan sesuatu yang mungkin remeh, pakai motor kemana-mana, jual ke sana, jual ke sini. Mungkin ada di antara kita jualan kerupuk, jualan bubur ayam, ke sana kemari, penghasilan cuma sehari 50.000, 100.000, mungkin di bawah itu. Tapi Masya Allah, berkah Bu. Ada panggilan sholat bisa langsung ke masjid. Di masjid sholat juga bisa khusyuk, nggak kesusu, nggak terburu-buru. Doa juga bisa nangis, ya Allah saya minta ya Allah. Tapi ketika kemudian rezekinya ditambah oleh Allah, jadi seorang karyawan di perusahaan yang multi level nasional, gajinya itu banyak, nggak cuma ratusan tapi mungkin jutaan, nggak cuma jutaan mungkin belasan juta, tapi ternyata Masya Allah hidupnya terkekang, sholat nggak bisa, Jumatan dibatasi, Jumatan 10 menit, 10 menit Jumatan, khotibnya lagi munggah wis langsung kon mulai, okay? Padahal niku mawon Jumatan nganggo turu, ya. Kebanyakan bapak-bapak itu di rumah nggak bisa tidur, melebu Jumatan, lungguh silo, ngrungokke khotib, innal hamdalillah. Niku dongane langsung bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya. Tangi-tangi pas dongo, ya. Tangile wis dongo, ya. Kebanyakan kayak gitu, ya. Ibu-ibu juga gitu, dulu mungkin dikasih suami nafkah cuma sedikit, ya. Nyambuk dah kayak 500.000 tinggal sesasi, ya Allah 500.000 tinggal sesasi tuh kok kayak apa Pak, ya. Ya gue kudu bersyukur, ya. Alhamdulillah tak kei. Cuman 500.000 gue sesasi, tak kei 20.000 tinggal setahun iso, lu tinggal apa Pak, ya. Tuh kok no kalender, ya. 20.000 tuh kok no kalender saged tinggal setahun, ya. Makanya dulu kita dikasih 500.000, kita mikir kenceng nih, ya masa opo gini so tekan sesasi, ya. Itu pun kita masih bisa sedekah, subuh sedekah, ya. Setiap kali subuh berjamaah ke masjid, kantongannya ini ada uang rakyat 1.000, 2.000, 500 lepok sebagai sedekah, memadamkan api neraka. Tapi giliran ibu nih dikasih sama bapak nih sebulan 5 juta, yo tak kei Mang Yuto entek no, entek tek ngomong aku. Kowe tak ora tau ning toko, ora tau ning mall, tapi tukang paket niku pendak dina teko. Nggih. Blonjone lewat online. Ya. Alhamdulillah Pak, sakniki istri kula pandemi pinter dodolan. Wah, Masya Allah, kulkas kula didol, ya. Sepeda kula didol, ya. Makanya yang penting itu bukan pada banyaknya saja, tapi yang penting adalah berkahnya. Seorang Salman Al-Farisi menunjukkan kepada kita, beliau tuh kalau cari duit Bu, cuma dapat 3 dirham. 1 dirham buat dia makan, 1 dirham buat kulaan, 1 dirham buat sedekah. Sederhana seperti itu cara dia mengelola uang.
Pramila wit menika Bapak Ibu, pagi ini yang menjadi kunci adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang rezekinya itu berkah. Kadang-kadang kita khawatir, sekolah sing dhuwur rezekimu gen akeh. Padahal kita mensekolahkan anak agar anak itu punya ilmu. Nanti kalau anak itu punya ilmu Bapak Ibu, posisinya di hadapan Allah lebih tinggi daripada hamba Allah yang lain yang tidak punya ilmu. Karena seorang yang alim meskipun dia tidur itu lebih ditakuti setan daripada seorang ahli ibadah yang dia sedang terjaga. Makanya kenapa Bapak Ibu Ahad pagi harus duduk bareng-bareng dengan kita di sini, mendengarkan orang bertausiah, menyampaikan tentang ayat, tentang hadis, karena kita ini al-insanu makanul khata' wan nisyan. Kita ini tempatnya salah dan lupa, makanya harus sering-sering diingatkan. Maka kata para ulama, kebutuhan kita akan hidayah melebihi kebutuhan kita akan makan dan minum. Kalau kita nggak makan nggak minum, kita mati. Tapi kalau kita nggak dapat hidayah, kita sudah mati sebelum kita mati. Makanya kalau kita sholat Bapak Ibu, kita senantiasa mohon sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Makanya hidayah itu ada dua, hidayatut taufik dan hidayatut tauqif. Apa itu hidayatut taufik? Hidayatut taufik adalah hidayah yang harus kita cari. Panjenengan datang ke pengajian, mungkin niatnya pun ngaji, karena tadi malam lembur jam loro anaknya nangis panas, akhirnya tekan mriki pun ngantuk lendetan, ya niate wis ngaji tapi keturun. Angsal pahala mboten? Angsal pahala nggih ngantuke niku wau. Tapi niatnya sudah bagus. Kita harus cari enten buku, panjenengan mungkin anggarkan setiap 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan beli kitab. Kalau nggak bisa baca kitab Arabnya, kitab terjemahannya. Ibu-ibu habiskan waktu di rumah pagi-pagi habis sholat duha baca buku raketang sehalaman 2 halaman, baca hadis raketang 1 2 hadis, baca keterangannya, baca tafsirnya. Kenapa Bu? Karena kita memohon hidayah sama Allah. Dan hidayah itu banyak sekali Bapak Ibu rahimakumullah, ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemain band di Jogja, karena dia mau pergi ke luar Jawa, mau konser Pak, pesawatnya delay, akhirnya dia pergi ke toko buku yang ada di bandara. Ada satu buku yang membuat dia tertarik, judulnya Psikologi Kematian. Dia baca, akhirnya kemudian setelah itu dia naik pesawat, dia mikir, ini kalau pesawat kecelakaan saya mati sementara bekal saya belum ada. Akhirnya dia pulang, mikir, dia memutuskan berhenti dari main band, padahal puncak karirnya sedang di puncak-puncaknya. Dia berubah menjadi seseorang yang berdakwah untuk Islam. Hidayah itu bisa dari mana saja. Maka panjenengan datang ke sini, ikut pengajian, pulang nanti bawa oleh-oleh ilmu. Nanti mungkin di rumah ada kajian lagi, bawa oleh-oleh ilmu. Nyetel TV enten ilmu, nyetel radio enten ilmu. Makanya dekatkan kita dengan ilmu terus Bapak Ibu. Jangan nyetel lagu-lagu so nek aku wis duwe bayangan, ya kan? Ya. Malah banyak lagu di kepala kita, akhirnya kita nggak tahu tujuan hidup, pengennya seneng-seneng terus. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ilmu hidayah harus kita cari. Hidayah yang kedua adalah hidayatut tauqif. Hidayah di mana kalau panjenengan sami nggak aktif mencari, tapi tiba-tiba disapa oleh Allah dengan hidayah. Panjenengan mungkin kemutan Bapak Ibu rahimakumullah, kisah seorang yang membunuh 99 orang, ya. Sudah membunuh 99 orang, pengen taubat, tanya sama seorang ahli ibadah, Pak saya pengen taubat, dosamu napa Mas? Kula pun mateni 99. Ya. Ahli ibadahnya langsung, wah ora iso Mas, nek 99 iki kakean, ya. Siji wae wis
membunuh satu orang muslim mukmin itu nilainya itu lebih besar dampak kerusakannya daripada hancurnya dunia dan seisinya. Apalagi 99, kamu gak bakal diampuni. Akhirnya goloknya dikeluarkan, ahli ibadah ini dibunuh sekalian. Jadi 100 pak ya, 100 orang sudah dia bunuh. Dia jalan lagi, akhirnya dia ketemu ahli ilmu. Pak, saya mau taubat, dosanya apa? Saya sudah membunuh 100 orang. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Kalau begitu silahkan Anda ikuti jalan lurus ini. Nanti di depan ada sebuah kampung, di situ ada seorang ulama, nanti dia akan bimbing pertobatan kamu. Akhirnya dia jalan Bapak Ibu, belum sampai lokasinya, dia kehabisan bekal, kehabisan cairan, dehidrasi, dia mati di tengah jalan. Datang dua malaikat, kemudian mereka bertanya, bagaimana ini? Orang ini bagaimana statusnya? Lalu kemudian diukur tempat dia meninggal dengan tempat yang dia tinggalkan, dibanding dengan tempat dia meninggal menuju tempat yang dia tuju. Ternyata dia lebih dekat bu dengan kampung tempat dia mau tobat. Akhirnya diputuskan dia masuk surga karena itu. Maka ma'asyiral muslimin, yang kita lakukan itu adalah mendoakan orang dapat hidayah ya, karena kita nggak tahu, bisa jadi orang itu endingnya bagus. Ada orang seumur hidup antara dia dengan surga itu cuma tinggal sedepak, kata Nabi. Antara dia dengan surga cuma tinggal sedepak Bapak Ibu. Amalnya baik, sholat 5 waktu ke masjid, sedekah luar biasa. Kalau di Saudi itu saya pernah dengar keluarga di sana itu kalau mau sedekah kulkasnya itu dikeluarin ibu-ibu. Kulkas diisi penuh, ada jeruk, ada pir, ada apel, ada macam-macam, ada roti macam-macam, taruh di luar, dikasih tulisan, siapa yang butuh silakan diambil. Akhirnya kulkas dibuka, ambil roti, ambil apel, ambil jeruk, sedekahnya kayak gitu. Nah kalau panjenengan disecang ini mau ikut-ikutan, kulkas tok ya, tulisi ya, yang butuh silakan ambil, kulkas itu diangkut ya. Kalau butuh kulkasnya pak, buatan panganan nih ya. Makanya Masya Allah, ada orang antara dia dengan surga itu cuma tinggal sedepak, tapi di akhir hidupnya dia menutup hidupnya dengan kemaksiatan, dengan amalan ahli neraka. Akhirnya dia mati dalam kondisi masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ada orang Bapak Ibu, antara dia dengan neraka selama hidupnya itu cuma tinggal sedepak, semua dosa dia lakukan. Ya korupsi lah, ya maling, ya mencuri, ya zina, ya macam-macam, semua sudah dia lakukan. Antara dia dengan neraka cuma tinggal sedepak. Lalu di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli surga, maka kemudian dia mati, dia dimasukkan ke dalam surga. Makanya itulah kenapa ibu bapak rahimakumullah, kula panjenengan sami kedah terus anggenipun donga napa? Ya Allah karuniakan kepada saya istiqomah. Sithik tapi acek itu lebih bagus daripada akeh tapi mung sepisan tok. Makanya Bilal bin Rabah ditanya sama Nabi, wahai Bilal, kenapa kamu masih hidup tapi kok sandalmu sudah terdengar di surga? Ya Rasulullah, saya nggak punya amal yang gede-gede, saya cuma punya amal yang rutin saya kerjakan. Apa amalanmu yang rutin? Saya selalu menjaga wudhu dalam setiap kesempatan. Jadi Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu Bapak Ibu, wudhu itu tidak cuma ketika mau sholat, mau makan wudhu, habis makan wudhu, mau tidur wudhu, habis tidur wudhu, mau keluar rumah wudhu, habis dari keluar rumah wudhu. Pokoknya dia berharap jangan sampai nanti saya dipanggil Allah dalam kondisi tidak bersuci. Maka kita memohon kepada Allah untuk istiqomah. Kembali kepada pembahasan kita Bapak Ibu, janganlah kita itu merasa khawatir dengan rezeki kita. Lah kok mboten angsal khawatir pripun? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki seorang hamba. Buktine nopo? Di dalam surat Al-Hud, surat Hud ayat 6.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ma min dzabbatin, dan tidak ada satu binatang melata pun. Zabbah itu binatang melata. Fil ardi, yang ada di muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah sudah jamin rizkinya. Bapak Ibu pernah baca koran ya, ada berita ya, 6 ekor cacing ditemukan tewas di depan rumah ya. Nggak ada. Kenapa? Seekor cacing saja sama Allah dijamin rizkinya, padahal dia nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya mulut, nggak bisa ngomong, nggak bisa jualan, tapi sama Allah dijamin rizkinya. Dan ini yang ngendiko Allah langsung. Lalu kenapa kita Bapak Ibu yang dikasih Allah tangan nih bisa gerak, jarinya semua bisa gerak, kaki bisa melangkah, otak bisa berpikir, mulut bisa ngomong, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Ketika suami kita dipecat PHK gara-gara pandemi, langsung kita ngomong, ya Allah Pak, kowe dipecat, engko aku mangan opo? Ya. Lu terserah kowe. Doyane opo? Lontong, kupat, napa sego? Kadang-kadang tawakal kita sedangkal itu. Ya Allah Pak, warungi dhewe kegusur. Lah engko piye? SPP-ne anake awake dhewe. Binatang melata saja Bapak Ibu itu dijamin rizkinya sama Allah. Kenapa kita yang seorang mukmin yang punya iman sama Allah begitu khawatirnya terhadap rezeki kita? Karena kadang-kadang Allah itu ingin memberikan pelajaran kepada kita agar kita lebih bersyukur. Kadang kalau udah punya kios ya, semuanya laris terus kemaki. Wah, aku ingat mbuh ya kan. Wape dodol sepi ngono aku rame dhewe ya. Wape gulung tikar ngono aku malah tambah cabang kok. Ngene iki gara-gara sapa Pak? Yo gara-gara aku. Wah, aku mbuh ya kan. Takabur, kiper, dikasih Allah uang banyak. Padahal kita lupa yang ngasih uang itu bukanlah bos kita, bukanlah pelanggan kita, bukanlah konsumen kita, tapi yang ngasih uang itu adalah Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki. Makanya kadang-kadang kita dijewer sama Allah dengan disempitkan rezekinya. Biyen dodol bakso sedina iso sak yuta, 2 yuta, sakniki 200.000 alhamdulillah. Enten wong mara ning warung niki dodol bakso to Pak? Nggih niku Pak. Tumbas mboten kula namung tanglet. Nggih. Wah, iki tak apake wong iki ya kan. Pramila Bapak Ibu, keyakinan ini harus dikuatkan bahwa yang ngasih rezeki itu bukan bos, bukan pimpinan, bukan perusahaan, bukan kolega. Maaf, bukan pemerintah kalau kita PNS, tapi yang ngasih rezeki Ar-Razzaq itu Allah. Dan jangan sekali-kali kita sebagai seorang mukmin mempersempit rizki dengan memahami bahwa rizki itu harus uang. Dengkul dienggo mlaku penak niku nggih rezeki, Bu. Dengan munggah teng dhuwur niki wau, munggah tangga cek iso munggah niku alhamdulillah. Biasanya niku ya Allah dengkul ngene kaya ngene sing terutama asam urat di atas 10 niku nggih. Wah, sikil niku kok dijojoh-jojoh. Rezeki itu juga bisa pasangan yang solih dan solihah. Maka kata Nabi, carilah suami itu yang solih. Kalau dia tidak mencintaimu, dia tidak akan mendolimimu. Maka suami yang solih itu suami yang apa bapak-bapak? Suami yang di sepertiga malam membangunkan istrinya sholat malam dengan cara apa? Memercikkan air ke wajah istrinya. Jadi jenengan mang beto banyu sidik dikipat-kipat kayak crit crit. Apa to Pak? Tangi, ayo sholat.
Soleh niku namung crit-crit Pak, nek sak galon niku berarti mboten soleh niku. Glek kaya tangi ya. Maka dari itu ibu bapak, rezeki itu jangan dipersempit cuma dengan uang. Keluarga itu juga rezeki. Banyak loh Pak yang nggak bisa punya keluarga. Kemarin Bu, ada seorang anak muda barusan nikah, dia ngomong di Twitternya, kami suami istri berjanji tidak mau punya anak. Karena sekarang di internet itu ada satu pemikiran namanya child free Pak. Apa itu child free? Yaitu punya pemikiran bahwa hidup itu seharusnya nggak usah punya anak. Karena mereka menghitung punya anak di Indonesia itu dari mulai melahirkan sampai SMP kelas 1 niku dihitung biayanya sekitar 3 miliar. Niku lagi punya satu anak. Lah kok ya repot men dadak ngitung nggih. Tujokno ibuke dhek mbiyen mboten ngitung, nek ibuke mbiyen dhek ngitung ya ora sida metu dhek nggih. Jenengan bapak-bapak sing pun sepuh, ibu-ibu sing pun sepuh ngraosaken ngrawat anak itu piro-piro ya dikei, tapi sing ngeki dhuwit niku kan mboten awake dhewe Pak. Yang ngasih itu kan Allah. Biyen suami istri numpak motor otok-otok ya, di starter dadak ping 10, busine dadak dhisik-isik ya. Rezekine nggak sama semanten, rezeki suami istri, giliran punya anak, istrinya hamil punya anak, masya Allah ya. Mertuane mesake lho anake awake dhewe kae ya. Goncengke bojone motore kaya kaya ngono ya. Di starter angel, ya menggok sithik mati ya. Kowe duwe celengan piro tukokno ngono? Nggih. Oh tumbaske ya, tukokke karo mertuane. Nanti punya anak satu, ada orang lagi kasih rezeki. Semua anak itu bawa rezeki sendiri-sendiri. Ya. Makanya pemahaman-pemahaman liberal sekarang yang sangat materialistis selalu menghitung dengan logika manusia, padahal logika manusia itu lemah Bapak Ibu. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah, dan apa yang menurut kita tidak baik bisa jadi baik untuk Allah. Apabila ibu bapak ampun merasa khawatir bahwa rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah. Hanya saja bapak ibu, rezeki kita itu beda-beda. Ada yang dikasih banyak, ada juga yang dikasih sedikit. Makanya kata para ulama, Allah membagi amal sama seperti Allah membagi rezeki. Ada di antara kita itu dikasih rezeki berupa apa? Toko, ruko banyak, kos-kosan akeh, duitnya nggih akeh, dikei Alphard, dikei Fortuner. Tapi jenengan ampun nonton niku tok, soalnya perawatannya nggih kathah. Ya Allah, dhek Fortuner, aku teruntung ya. Mungkin awake dhewe dikei Fortuner kaget ya. Tuku bensinnya kudu bensin sing larang, teruntung sanggon-gon saged ya. Bensin campur surung ya. Fortuner jajane ning nggon warung emplek-emplek nggih mboten, ya isin. Fortuner iku kudu restoran, sekali bayar kasir ya minimal 150 200.000 ya. Es teh nek Fortuner ya 7,5, nek teruntung 3.000 jujul ya. Makanya rezeki itu ya kita nerima saja pemberian Allah kayak apa ya. Jenengan sing diparingi motor keren ya bersyukur, alhamdulillah. Iso tinggo tuku LPG, iso tinggo tuku galon, mburi kei bronjong cek patut, keren sedele lurus kei bronjong patut. Tapi nek jenengan duwe Ninja kei bronjong ya, dodol cilok ya, dodol cilok nganggo Ninja ya. Tinggal bayar cicilan ya. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang lebih bagus bagi kita punya motor dengan berjuta kenangan daripada punya motor dengan 1 juta per bulan. Gitu Pak. Motornya kan biyen kok kuwi terus to Bu. Lho niki kenangane kathah lho Mas ya. Mbane motor 1 juta per bulan anggar tanggal 1 koyok kiwa tengen ya. Nek debt collector ini ngomong aku renek ya. Bingung
Yo statrane penak, mboten napa-napa, tumpakane nggih jring tapi pikirane kenceng. Mending motore biasa tapi pikirane slow, nggih. Masih bisa menikmati hidup. Lalu Bapak Ibu rahimakumullah, apa saja kunci-kunci keberkahan rizki itu? Okay. Karena ini tema utama kita. Kalau kita pengen berkahnya rizki, pertama adalah kunci keberkahannya adalah takwa. Ya. Menjadi pribadi yang bertakwa. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96, Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk-penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-A'raf ayat 96. Jadi kalau kita ditanya bagaimana caranya agar negeri Indonesia ini baldatun thayyibatun warabun ghafur, takwa. Pandemi sampai hampir 2 tahun, takwa. Harus ada seruan untuk kembali ke masjid. Masjid dipenuhi. Kalau bisa jamaah subuhnya itu sama seperti jamaah sholat Jumatnya. Sekarang bapak-bapak kita ini sedih, masjid-masjid kita itu bagus-bagus, soundnya juga keren-keren, tapi jamaahnya sedikit. Kalau memiliki alhamdulillah kesih banyak, pengawasan kathah. Tapi kalau di sudut-sudut, di pelosok-pelosok itu Pak, kadang sing ngatan nggih bapake niku, sing komat nggih bapake niku, sing imam nggih bapake niku, sing makmum nggih pake niku. Rene wong, ya. Maka Masya Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, surat Muhammad ayat 7. Bantulah Allah, maka Allah akan membantu kamu dan akan meneguhkan kaki-kakimu. Maka kita bantu Allah Bapak Ibu. Kita bantu Allah itu bukan karena Allah lemah, tapi nanti ketika di yaumul hisab, ketika kita ditanya di mana posisimu ketika Allah itu lemah, ketika Allah itu dihina, ketika Allah diperangi, ya Allah saya berada di posisi yang membela Engkau ya Allah. Maka monggo Bapak Ibu, kalau Al-Amin ini sudah kuat, kita tularkan kekuatan-kekuatan masjid itu ke masjid-masjid yang lain. Kita kuatkan pondasinya. Kita jadikan masjid itu sebagai sentra untuk mensinergikan potensi dan kekuatan. Nggih jenengan kudu sabar, jenenge takmir, jenenge jamaah niku mesti beda wong, beda pikiran. Angger rapat kok mesti udur wae, nggih. Jangankan di negara, takmir aja kadang-kadang punya oposisi. Takmir di oposisi ora jos. Makanya kita harus bertakwa. Takwa dalam berbagai lini Bapak Ibu. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada seorang sahabat, "Wahai sahabatku, apakah yang dimaksud dengan takwa?" Takwa itu seperti kamu berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Jenengan Bapak Ibu kalau jalan di atas duri bagaimana? Ya pelan-pelan. Ora sembrono, kacau melangkah, langsung ketuk jes paku reng, repot. Pelan-pelan disimak satu persatu. Hidup di dunia ini kados ngaten niku. Nek kepengin takwa, hati-hati. Hati-hati kalau pengen muamalah bisnis. Ada goror enggak? Ada nipu enggak? Ibu-ibu ini tumbas sayur, hati-hati. Sok-sok langsung jiko, iki piro Pak, iki piro Pak, iki piro Pak, selawe Bu, 15 yo 15, langsung dikei 15, barangnya digowo. Ya, sing dodol mulung tok, ya Allah langsung digowo nggih. Ya. Ngoten niku ora oleh Bu. Harusnya napa? Antarodin. Berapa ini? 25, 20 boleh? Enggak boleh Bu. 22? Ya pun enggak apa-apa, mang bawa 22. Dah rela ya, ikhlas ya, ikhlas. Ikhlas. Penjualnya pulang dengan berkah, pembelinya pulang dengan berkah. Jual belinya terberkahi oleh Allah Ta'ala. Bapak-bapak satean mobil
jangan horor, jangan menipu. Kalau mbiyen tuku motor wis tau kapusan, Pak. Tumbas motor GL Max ya. GL Max pas kula SMA. Tak starter teng dealer tak glayer-glayer ora metu kebule. Wah, apik iki mesine. Wong apik iki. Oh, Mas, jek apik sing dodol muni ngoten. Kan ngomah tak bayar dek menika regane namung 4 juta. Bayar goneng bengkel, bengkele guyu. Nah, kenapa Mas? Wah, niki ra metu kebule oli mesine ra diisi kok, Pak. Ya kan? Waduh, kapusan iki. Pun ngoten niku mboten berkah ya. Mesti ora berkah. Dodol napa? Buah-buahan. Wah, iki buah-buahane ora payu piye, Pak? Gawe parcel wae. Maksude piye? Sing bosok kaya ngisor, sing apik kaya dhuwur. Nggih. Jenenge wong tuku parcel kan kesusu, Pak. Jenengan arep teng rumah sakit tengok sedulur, apa gawake apa iki? Parcel wae. Langsung, wah iki apik iki. Pinten iki? 120, Pak. Langsung bayar. Jenengan sing nyaoske mungkin mboten napa-napa, tapi giliran pasien yang dapat itu buka, wah dure apik-apik ngisore bosok kabeh ya. Niki nggih menipu, goror ya. Pramila Bapak Ibu rahimakumullah, takwa itu dari berbagai macam lini. Suami yang takwa tidak akan menelantarkan istrinya. Dia akan menafkahi dengan baik, tidak akan memukul dengan pukulan yang kencang. Istri yang solihah, istri yang takwa tidak akan berani sama suaminya. Maka ketika Nabi Isra Mi'raj ditunjukkan neraka, wahai Jibril, kenapa kok neraka itu banyak perempuannya? Nabi Muhammad, neraka itu banyak perempuannya karena sebagian besar istri tidak bisa mensyukuri pemberian suaminya. Kalau suaminya melakukan satu kesalahan, maka jutaan kebaikan suaminya akan hilang dari matanya. Pramila ibu-ibu, wanita itu diuji ketaatannya, sementara pria diuji kesetiaannya. Maka dari situlah kemudian kita gunakan takwa ini dalam berbagai sudut pandang, berbagai macam bidang, berbagai macam lini. Jadi orang tua yang takwa bagaimana merawat anak-anaknya, jangan didekatkan dengan sesuatu yang akan memperburuk hidupnya. Itulah kunci yang pertama, inggih menika takwa. Karena orang bertakwa itulah orang yang paling pandai sabarnya. Dia paling ridho dengan pemberian Robnya. Boten banyak mengeluh, tapi senantiasa bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bisa mensyukuri yang sedikit, maka insya Allah kita bisa mensyukuri yang banyak. Yang kedua, kuncinya Bapak Ibu rahimakumullah adalah membaca Al-Quran. Kalau kita ingin rezeki kita berkah, maka bacalah Al-Quran. Karena di dalam kitab Az-Zuhud wa Ar-Raqaid karya Ibnu Mubarak, Abu Hurairah pernah mengatakan, Bapak Ibu, rumah yang dibacakan kitab Allah banyak kebaikannya, dihadiri malaikat, keluar setan darinya. Sedangkan rumah yang tidak dibacakan kitab Allah akan terasa sempit penghuninya, sedikit kebaikannya, dihadiri oleh setan dan keluar darinya malaikat-malaikat. Dari kalimat Abu Hurairah ini Bapak Ibu, kita jadi tahu ternyata luasnya hati itu tidak semata-mata ditentukan oleh luasnya rumah secara fisik. Kita dapat rumah luasnya mungkin 10 kali 25 meter saja wis kesel nyapune, apa meneh kei 1 hektar. 1 hektar omah kabeh niku ndah kemenge merawatnya. Tapi ternyata yang menjadikan luas rumah itu adalah ketika dia dibacakan Al-Quran. Makanya ibu bapak rahimakumullah, janganlah jadikan rumah kita itu seperti rumah sakit yang semuanya dihitung dengan duit. Pak, aku mau nyuci pakaianmu 10.000,
isa piring karo mangkok 20, anakmu ngompol telu-telune siji 10.000 total semene Pak ya. Kalau rumah sakit kan juga gitu Pak, kita masuk nanti kalau udah selesai dapat nota tuh ya, oksigen sekian, visit dokter sekian, kunjungan ini sekian, obat sekian, total sekian. Jangan jadikan rumah kita itu seperti hotel, cuma ampiran saja, bapak datang, ibu pergi, ibu datang, bapak pergi ya. Bapak ibu pergi, anak belum bangun, bapak ibu datang, anak sudah tidur ya. Cuma kayak hotel aja ya. Gak ada apa-apanya. Bapak pulang capek langsung atus, dahar, sari, susu wis mangkat naik kerja, nggak ada komunikasi apa-apa. Dan jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Pripun Bapak Ibu rumah kuburan niku? Rumah yang nggak pernah dibacakan Al-Quran ya. Sekali nek wong krungu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, anake malah teko ya, Bu apa sing mati sapa? Astagfirullah ya kan. Ya orang tahu krungu Quran ya, pikirnya nek krungu Quran mesti nek lelayu ya. Maka monggo Bapak Ibu jadikan rumah tangga kita itu seperti masjid ini, ada imamnya, ada makmumnya. Makmum itu sekeren-kerennya dia, sehebat-hebatnya dia, tetap ikut imam, nggak ada cerita Pak ya. Makmumnya S3, profesor, doktor, imamnya lulusan SD ya. Sopo to imamnya? Oh, SD. No takbiratul ikram aku langsung sujud no mangsane ya kan. Ya, dhuwur aku kok ya. Enggak. Masuk ke sini semua egaliter, enggak ada perbedaan. Masuk rumah tangga juga gitu. Ibu-ibu penghasilan lebih besar, kalau sama suami tetap suami harus jadi qawam, imamnya. Enggak kayak dulu tuh ada seorang aktivis perempuan, karena dia ngerasa urip itu kudu podo ya, lanang wedok kudu podo, akhirnya ya, dia mandi saja panggil Pak, anduk Pak ya kan, sepatunya siap ke Pak ya kan. Jangan sampai kayak gitu ya. Makanya ibu bapak rahimakumullah, selain kita jadikan rumah tangga kita itu seperti masjid, jadikan rumah tangga itu seperti sekolah, seperti madrasah, ada gurunya, ada muridnya. Siapa gurunya? Bapak-bapak nih jadi gurunya. Istri kumpulkan, anak-anak kumpulkan, pada maghrib duduk melingkar ya. Masalah Andin kali Mbak sinten niku ya. Mas Al Mbak Andin itu nanti ya setelah darusan baca semua, bapak mengkontrol bacaan istrinya, bacaan anaknya, akhirnya rumah tangga kita penuh dengan Quran. Ala inna bi dzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah Bapak Ibu, dengan berzikir akan menenangkan hati. Jenengan boten pitados mangcobi ya. Pikiran ruwet mengene pas ini rotok tanggal 6 niki rotok penak seger-seger jajan-jajan mboten masalah. Mengene wis di atas 26, 27 niku isine deg-degan terus nggih. Ala inna bi dzikrillah tatmainul qulub. Kita berzikir Allah 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 ya. Itu yang paling pendek. Kalau misalnya lebih panjang lagi subhanallah subhanallah subhanallah. Bapak-bapak habis subuh menunggu terbit matahari duduk di masjid ini subhanallah 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 ya. Ingat nggak Bapak Ibu ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ya, ke api yang menyala, ketika dia terbang ke atas tuh hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, doa beliau kayak gitu. Ketika kita dihadapkan masalah, maju wis ra iso, mundur ya ra iso, nengen wis ra iso, ngiwa wis ra iso, saatnya kita tengadahkan tangan berzikir sebanyak-banyaknya. Karena Bapak Ibu, setiap orang punya tingkat kegalauannya masing-masing. Nek bahasa cah sakniki, gabutnya itu beda-beda. Sing wis sugih gabut, kok nek duitku dicolong wong piye, sing rung duwe duit gabut carane golek duit piye. Semua ada ada ujian masing-masing. Maka memperbanyak membaca Quran akan mendatangkan malaikat rahmah. Ning omah niku adem, nyawang bojo nggih adem. Ora ngger mulih mesti waduh. Ngomong mulih, lho iku omahku ora oleh mulih, ya kan?
rasa mulai sisan. Padu sithik-sithik padu ya. Iki umpamane lho Pak, aku oleh duit 10 juta, ngono kowe njaluk ora Pak? Ya njaluk lho duitmu. Lagi malah padu. Enten wong teko, "Padu ngopo iki?" Umpamane oleh 10 juta Pak, lagi umpama wis padu, apa meneh entuk, nggih. Ya lagi umpama wis padu ya. Makanya kalau baca Quran itu insya Allah tenang ya. Menghadapi masalah juga tenang. Rasulullah itu kalau sama istrinya ketika ada masalah, pernah suatu ketika istri Nabi yang bernama Ibu Zainab binti Jahsh itu mengomentari istri Nabi yang lain yang bernama Saudah. Ibu Saudah ini bapak-bapak dinikahi Rasul itu umurnya sudah 70 tahun lebih. Sementara Ibu Zainab itu dinikahi umurnya 45 tahun. Nah, Ibu Zainab itu mengomentari Ibu Saudah ya, kepada Nabi. Beliau mengatakan begini, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya istrimu yang bernama Saudah itu hanyalah seorang wanita tua yang tubuhnya gembrot." Ya. Ucapan ini kan tajam Pak ya. Tapi Nabi marah, tapi marahnya tidak marah kemudian gimana-gimana. Beliau langsung mengatakan, "Wahai Zainab, kalau seandainya omongan kamu itu dicampur dengan seluruh air laut yang ada di muka bumi ini, maka niscaya seluruh air laut itu akan menjadi tawar gara-gara omongan kamu." Nabi aja Pak kalau marah masih puitis. Boten kaya awake dhewe, oh baleno pisan kas ya. Sandal rampung ya kan. Ya, boten kados ngoten nggih Bu nggih ya. Makanya kita itu harus meniru Nabi dalam berakhlak kepada istri, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Pak, cenderung bengkok. Kalau dibiarkan dia bengkok, tapi kalau dikeras dia patah. Makanya istri-istri Nabi itu kalau kita baca Bu, panjenengan banyak tersenyumnya karena banyak kisah-kisah unik. Pernah suatu ketika dua istri Nabi ini diajak perang, Ibu Aisyah dengan salah satu istri yang lain. Kemudian Rasulullah ini kalau balik dari perang itu pasti masuk ke tendanya Ibu Aisyah. Habis perang masuk situ. Nah, istri Rasulullah yang lain ini kemudian kan cemburu ya. Kok habis perang mesti masuk situ, jarang ke tenda saya gitu kan. Kemudian beliau ngomong kepada Ibu Aisyah, "Wahai Aisyah, mau nggak kita main-main ya? Main-main apa Mbak ya? Main-main tukeran tenda ya. Jadi aku di tenda kamu, kamu di tenda aku gitu. Mau nggak malam ini aja ya?" "Ya nggak apa-apa Mbak," gitu. Akhirnya karena Ibu Aisyah itu masih polos, dia pindah ke tenda mandunya yang lain. Kemudian mandunya tadi masuk ke tendanya Ibu Aisyah. Pas kemudian Rasulullah pulang perang, masuk ke tenda Ibu Aisyah, ketemunya sama istri beliau yang lain ya. Akhirnya Ibu Aisyah jadi sadar, oh ini toh ternyata maksudnya tuker-tukeran tendo ya. Akhirnya beliau tangannya dimasukkan ke semak belukar ya, Ibu Aisyah ini. "Ya Allah, aku berdoa, datangkanlah kalajengking atau ular untuk menggigit aku sehingga aku pingsan, agar aku tidak bisa melihat kemesraan mereka berdua." Ya, Masya Allah ya. Jadi rumah tangga Nabi itu ya ada konflik, cuma cara ngatasinya beda ya, tidak sebagaimana rumah tangga kita. Jadi Bapak Ibu, kunci kedua adalah membaca Al-Quran. Kunci ketiga Bapak Ibu adalah kalau kita kepingin rezeki kita berkah, jujur dalam jual beli ya. Jangan sampai ada goror di sana. Silahkan cari uang sebanyak-banyaknya ya, tapi jujur kepada pembeli itu yang paling utama. Disebutkan dalam sebuah hadis, kedua penjual dan pembeli berhak melakukan pilihan selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan perihal barang dagangan dan harga, niscaya keduanya akan mendapatkan berkah dalam jual beli mereka.
Namun jika keduanya berdusta, menyembunyikan cacat, maka dihapuskan keberkahan dalam jual beli mereka. Nah, di bawah itu ada bazar ya. Yang jual harus jujur ya. Ampun galak-galak ya. Tutul gorengan ya. Mbak, aku pengen sing panas ya. Panas itu loh Mas, wajan ya. Ampun galak-galak to Bu ya. Jenenge wong pengen tuku kan jaluke sing panas ya. Kemudian mungkin namanya pembeli itu tidak selamanya enak juga, maka kita harus sabar dalam telaten dalam jual beli ya. Ente sing ngejloki rego larangi, biasanya dengan kalimat seperti itu biar apa? Biar kita down mentalnya ya. Kerupuknya piro Mbak? 12.000. Nggone tonggoku 6.000. 6.000 ini mang tilik isik Bu, gegek separuh ya kan? Ya, harus punya jawaban ya. Makanya kita harus jujur. Rasulullah mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki adalah dengan berdagang. Maka silahkan monggo Bapak Ibu berdagang ya. Teman saya itu saking jujurnya ya. Jual beli motor Pak. Nek nawake motor niku tenggen Facebook niku dijual motor tahun sekian kondisi masih bagus, saya belinya 12 juta. Saya bawa ke bengkel 300.000, saya cucikan 10.000 ya, berarti 12.310.000. Saya jual kepada Anda 12.900 ya. Saya ngambil laba sekitar 500 sampai 600 ya. Itu nawak gini kayak gitu Pak ya. Kemudian dia bilang, aku loh wis nawak wis jujur kaya ngono tetep ya ditawar to. Ya iya ya kan. Wong Jawa ini aturan nawar ora marem ya. Makanya kalau mau jual ya, apalagi ke ibu-ibu ya, bahasanya misalnya ini pinten ya, 3.000. Mungkin kalau ibu-ibu mesti ditawar salarangnya 3.000 ya. Berarti niki jenengan unggah kese ya. Pinten niki Bu? 4.000 larange. Lah pinten Bu? 3.000 nggih monggo ya kan? Ya, karena 3.000 dengan nawar itu lebih marem daripada 3.000 tanpa nawar ya. Ibu-ibu ora nawar ora mungkin ya, mesti nawar ya. Bapak-bapak ono rasa nawar kesuwen ndang dibayar ndang rampung ya, sesuk golek neh ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang keempat kunci rizki itu agar berkah adalah kita tidak tamak, tidak rakus dalam mencari harta. Dalam Sahih Bukhari disebutkan ada seorang sahabat bernama Hakim bin Hizam. Ia pernah meminta kepada Rasul lalu diberi. Kemudian ia minta lagi. Rasulullah kembali membagi dan memberi kepadanya hingga 3 kali. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Hakim, ya, Hakim bin Hizam namanya, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini indah dan manis. Siapa yang mengambilnya dengan murah hati, niscaya dia akan mendapatkan keberkahan padanya. Dan siapa yang mengambilnya dengan rasa yang tidak pernah cukup, niscaya dia tidak diberikan keberkahan kepadanya. Layaknya seorang yang makan dan tidak pernah kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi kita ini kata Nabi sama seperti orang-orang yang meskipun dikasih 1 gunung Uhud emas tetap kepingin lagi. Menteri-menteri ini awake dhewe niku kurang nopo Pak? Gajine wis akeh banget tapi bansosnya nggih tetep di korupsi nggih. Kurang apa melih niku nggih. Gaji niku sampun kathah. Ndek wingi Mbak Krisdayanti sampai ngomong nggih, gaji anggota DPR niku pinten Pak? Masya Allah nggih. Akhirnya kita jadi tahu bahwa DPR itu punya uang pensiunan itu yang bisa diwariskan. Jadi sampai meninggal itu masih bisa diwariskan ke keluarganya. Itu aja kalau kita nggak punya rasa qanaah, jaluk terus meleh sampai nanti kemudian dia mati baru dia berhenti. Makanya kita nggak boleh tamak Bapak Ibu.
Monggo patus rezeki niku sak madya kemawon, ya ada saatnya sholat, ada saatnya istirahat, ada saatnya ketemu keluarga, ya. Kadang seminggu dodolan terus, ya. Mbak pengajian dodolan, Pak serame iki, ya kan? Mbak pertemuan RT dodolan, ya. Mbak halal bihalal dodolan, wah dodolan terus, akhirnya duit niku nggih kathah jenenge dodolan terus. Ada kisah menarik itu, Pak, ya. Ada seorang dua kakak beradik, yang satu kakaknya bangkrut, yang satu adiknya sukses, ya. Diparani ibuke, "Le, kowe mbarepku kok malah bangkrut iki to, Le?" Nggih. Kulo niku masalahe melaksanakan amanahe bapak, Bu. Ya. Wasiate bapak niku wasiat saderenge sedo ngendika, "Nek ana wong utang karo kowe aja mbok tagih. Nek kowe ning pasar aja sampe awakmu kena srengenge, nek mulih ya aja sampe kena srengenge." Akhirnya gara-gara kula melaksanakan amanat bapak niki, wong utang kalih kula niku akeh banget, Pak. Bu, ya. Ora tak tagih, akhire barangku entek, ya diutangi wong semono akeh lho, jenenge wong utang niku kaya nemu duit kok. Dan saya karena tidak boleh kena sinar matahari berangkat dan pulang dari pasar, saya selalu pakai mobil taksi. Akhirnya pengeluaranku bengkak, ya. Terus akhirnya kula bangkrut. Ya wis le sing sabar. Ibuke pindah teng adike, wadike niku kaya raya, Pak, sugih mblegedhu, kabeh bisnisnya lancar. Kowe kok iso ngene piye, Le? Kula namung melaksanakan amanat bapak sebelum sedo. Lah manahe bapak apa? Kalau ada orang hutang, jangan kamu tagih. Pramila kula mboten nate maringi utang. Nek tuku kudu cash. Lah wong ora oleh ditagih kok, ya ora tak utangi. Kalau ke pasar nggak boleh kena matahari, kalau pulang nggak boleh kena matahari. Akhirnya saya kalau ke pasar tuh pada subuh, matahari ini turun jedul, dan saya baru akan pulang kalau sudah maghrib. Akhirnya apa, Pak? Liyane rong buka, dhek wis buka, liyane wis tutup, dhek cek buka. Ya. Akhirnya duwe paling akeh. Itu hanya sekedar intermezzo saja, bahwa kadang pengajiannya podo tapi penangkapannya beda, okay? Kadang ayatnya podo tapi penafsiran beda, makanya hasilnya juga berbeda. Pamila wit menika Bapak Ibu, 4 kunci ini jadikanlah pedoman kita agar rezeki kita berkah. Kalau punya istri soleha, punya suami yang solih, punya anak yang bisa membanggakan orang tuanya di surga, ya, bisa geret bapak ibunya menuju jannah. Makanya nggak apa-apa anak kita nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa anak kita nggak bisa jadi pejabat, nggak apa-apa anak kita nggak bisa jadi orang kaya. Tapi kalau anak kita nggak bisa ngaji, itu getune nggak cuma di dunia, tapi getune sampai akhirat. Karena nanti yang mendoakan kita kalau kita sudah di liang lahat bukan siapa-siapa, Pak, kecuali anak-anak kita. Makanya anak soleh itu adalah termasuk harta yang tidak akan terputus pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia, ya. Oleh karena itu ibu bapak rahimakumullah, yang penting sekarang yang harus kita lakukan adalah fa'idza faraqta fansab. Kalau kamu sudah selesai dalam satu urusan, kalau kamu sudah selesai dalam satu masalah, segeralah berpindah ke masalah berikutnya. Kalau sudah selesai amal solih, segera berpindah ke amal solih berikutnya. Maka fa insyaallah kita akan istiqomah. Okay? Lihat kanan kiri depan belakang kita, tetangga saya butuh apa dari saya bisa bantu apa untuk masjid ini, saya bisa ringankan apa untuk saudara-saudara saya. Barang siapa yang menghilangkan masalah seorang mukmin, maka nanti di akhirat masalahnya akan dihilangkan oleh Allah. Barang siapa yang bisa meringankan beban saudaranya, maka dia akan diringankan bebannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu kajian pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kula panjenengan sedaya. Dados satunggaling semangat supados kula panjenengan sami
tidak cuma bertetangga di dunia, tapi fa insyaallah kita bisa bertetangga di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian dari saya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.